Pernah nggak sih niatnya cuma scroll berita sebentar, tapi tahu-tahu sudah setengah jam. Berita negatif, komentar-komentar netizen, semuanya bikin hati ini nggak tenang. Terus anak datang, "Mah, main yuk." Tapi kita jawab, "Sebentar ya." Nah, tanpa kita sadari, sebentar itu ternyata yang membuat anak merasa diabaikan. Doom scrolling nggak cuma bikin kita stres, tapi juga bisa mempengaruhi anak-anak kita. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas di program Love Your Child. Setiap hari kita diserbu berita, konflik dunia, bencana alam, drama selebriti, semuanya muncul di layar tak kenal waktu. Dan tanpa sadar, jari kita terus menggulir, membaca, menatap, menyelami berita demi berita. Fenomena ini disebut doom scrolling, kebiasaan membaca berita buruk tanpa henti yang justru memicu stres dan kecemasan. Menurut detik.com, kebiasaan ini kini makin marak di Indonesia karena masyarakat terus terpapar informasi negatif dari media sosial setiap hari. Dan riset yang dimuat Radar Surabaya, Jawa Post menyebut, generasi digital termasuk para orang tua muda semakin rentan mengalami stres dan sulit tidur karena doom scrolling. Menurut Frontiers in Psychology, orang dewasa bisa menghabiskan lebih dari 2 jam per hari hanya membaca berita negatif. Dan di Indonesia, 7 dari 10 orang mengaku sulit berhenti meski merasa lelah. Masalahnya, kebiasaan ini tak berhenti di kita. Tanpa sadar, anak-anak ikut merasakan dampaknya. Menurut survei UNICEF, lebih dari 60% anak merasa orang tuanya lebih perhatian pada ponsel daripada pada mereka. Anak mungkin tak tahu apa itu doom scrolling, tapi mereka tahu rasanya diabaikan. Mereka belajar dari yang mereka lihat, bukan dari yang kita katakan. Berita akan terus bergulir, tapi masa kecil anak tak akan terulang. Berhenti sejenak, letakkan ponsel, tatap mata anakmu, karena hadir sepenuhnya lebih penting daripada tahu segalanya. Halo ayah dan bunda, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan apa kabar anak-anak Anda? Senang sekali kembali bersama saya Jelly Lucas hadir di hadapan Anda dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, untuk mengasihi anak kita, menjadikan generasi yang lebih baik. Pada episode kali ini, kita akan membahas dampak doom scrolling orang tua pada anak. Dan untuk membahas topik ini sudah hadir di studio Love Your Child narasumber kita yang merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan yang sudah tidak asing lagi. Ibu Helena Valentina MPSI. Halo Ibu Helena. Halo Apa kabarnya hari ini Ibu Helena? Iya nih, lagi doom scrolling. Oh aduh, lagi doom scrolling. Wah Ibu Helena, kayaknya ini doom scrolling ini Iya. sering terjadi nih pada Yakin? saat ini di era-era sekarang ini. Kira-kira siapa tuh? Aduh, kayak banyak tangan yang menuju ke diri sendiri. Nah Ibu Helena, mungkin juga Jangan-jangan termasuk kita semua iya, ya. kita semua. Mungkin parents yang sedang menyaksikan ini juga mereka udah termasuk doom scrolling, tapi mereka mungkin tidak tahu apa itu. Nah itu Doom dia. scrolling, ya. Jadi kita perlu luruskan dulu ya. Iya. Apa sih yang namanya doom Doom scrolling scrolling? atau media scrolling atau apa gimana? Betul betul. Jadi apa tuh namanya sebetulnya itu dari asal usulnya dari 2 kata, doom and scrolling. Doom itu sebetulnya maknanya dalam bahasa Inggris adalah malapetaka, bencana gitu ya, atau kehancuran, hal buruk gitulah. Doom. Nah, scrolling itu adalah aktivitas menggulir layar ponsel nih, atau gawai iPad atau apa gitu ya sejenisnya, menggulir layar ponsel atau komputer untuk melihat konten berikutnya. Nah, jadi kalau doom scrolling berarti menggulir berita buruk
tanpa henti, pengen lihat lagi. Jadi iramanya seperti ini loh. Kita dimulai dengan rasa cemas. Cemas jadi pengen tahu. Misalnya gini, katanya sekarang lagi ini ya, lagi resesi misalnya gitu kan. Coba cari beritanya deh, katanya banyak yang di PHK loh. Perusahaan-perusahaan pada tutup-tutup nih. Terus kita cari data kan. Wah, buka buka internet, lalu buka. Iya loh di PHK. Ternyata deket rumah saya juga ada di PHK. Nah loh, makin penasaran kan. Tadinya kita sebenarnya mau cari info untuk menenangkan hati, ya kan. Tapi ternyata dapat info lagi yang lebih ngeri. Lagi penasaran lagi, takut lagi kan. Jadi cemas, cari berita. Tambah cemas, cari berita lagi. Tambah cemas, cari berita lagi. Jadi begitu. Siklusnya nggak berhenti. Ngerti-ngerti tengah malam dong. Iya, betul. Akhirnya tidur ngigo-ngigo gitu kan. Akhirnya penasaran sendiri, akhirnya mencari sendiri, akhirnya depresi sendiri, sedih, ya. macam-macam. Jadi memang ada miripnya sih dengan sosial media scrolling. Ada miripnya, tapi orang tua tuh kadang dia nyadar nggak sih, Ibu Helena ini dia lagi sosial media scrolling atau dia lagi doom scrolling? Nah, memang Kadang ada dia nggak bedanya. nyadar. Iya, jadi kalau doom scrolling memang bisa jadi dia buka sosial media ya. Tapi yang pasti maknanya adalah kalau doom scrolling itu membaca berita atau konten yang negatif. Okay. Jadi kayak krisis, konflik, bencana, kematian, dan sifatnya kompulsif. Kompulsif artinya berulang-ulang. Sampai dia sendiri juga tahu bahwa ini sebenarnya nggak baik buat dia. Tapi Jadi dia capek, tapi penasaran terus tangannya tuh nggak mau berhenti, terus mau lihat lagi gitu. Dia tahu dia belum makan siang loh, ini udah jam 3 nih, tapi penasaran, ntar dulu dikit lagi gitu ya. Tapi kalau social media scrolling itu sebenarnya dia menjelajah media scrolling tuh, media sosial itu beragam. Yang dilihat itu bisa unggahan teman gitu kan, terus temannya posting apa nih, ada hiburan, ada ketawa-ketawa yang lucu gitu ya, berita dan lain-lain. Jadi campur sosial media scrolling ini juga sebenarnya ada dampaknya juga ya. Kalau untuk dampak emosionalnya, kalau doom scrolling ibaratnya kegiatan yang berulang untuk menggulir media sosial ataupun berita-berita dari internet itu, dampak emosionalnya kalau doom itu stres yang paling utama itu. Nah, itu dia Ibu Helena kan. Stres, cemas, pesimis, rasa takut, dan juga akhirnya kesedihan mendalam, depresi. Sementara kalau sosial media scrolling itu dampak emosionalnya bisa menimbulkan emosi yang campur tuh. Bisa merasa senang karena dia ngeliat unggahan temennya yang lucu-lucu gitu ya kan. Atau bikin dia jadi ketawa-ketawa karena temennya tuh ternyata melakukan kesalahan yang gak perlu. Iri bisa juga, termotivasi bisa juga karena lihat temennya, oh ternyata dia bisa ya dulu begini, jadi berubah. Atau sekedar terhibur, bermacam. Tapi kalau doom scrolling lebih kepada negatif tuh, cemas. Iya betul. sedih, Apalagi kan kalau stres, kayak takut. di sosial media itu kita mereka sistemnya itu kan melihat analog ya, maksudnya apa yang sering kita lihat kan. Jadi dia langsung muncul lah semua berita-berita yang sering kita cari. Semakin sering kita sering kita lihat berita buruk, nanti yang sejenis muncul lagi kan. Iya gitu. Jadi lebih lagi dia membaca. Nah ini ada kaitan dengan topik kita nih Bu Helena. Nah orang tua yang seperti ini kan akhirnya membaca-baca berita yang buruk, yang negatif gitu. Itu ada dampak nggak itu ke anak? Sudah pasti. Karena kan begini, yang pertama untuk jangka panjangnya kalau kita terus dalam situasi doom scrolling itu kan bisa menurunkan kesehatan mental kita nih. Mental kita jadi sakit gitu. Kenapa? Karena tadi kan cemas, takut, stres gitu kan. Lalu pesimis, khawatir, yang depresi. Itu kan semua adalah gangguan-gangguan kesehatan mental. Dan yang kedua biasanya kualitas tidurnya jadi kurang baik. Tidur kebangun-bangun mungkin karena saking takutnya ya kan. Lalu interaksi sosialnya jadi turun, ya kan? Kita jadi takut keluar rumah karena ini saya dapat berita katanya ada pembunuhan di mana-mana. Jangan keluar rumah. Makanya kan. Terus ini bisa menimbulkan stres kronis. Nah, sementara kalau social media scrolling itu bisa menimbulkan kecanduan sih ya, gangguan fokus, FOMO, fear of missing out gitu, tapi tidak selalu negatif. Ya kan kalau sosial media karena dia beragam ya kan. Beragam. Nah, jadi dampaknya kepada anak-anak, waduh, lumayan banyak nih, lumayan banyak. Mungkin kita akan bahas secara khusus ya untuk ini ya. Bu Helena, kita tahan dulu ya. Oke, kita tahan dulu pemirsa. Kita akan bertemu lagi di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas tentang dampak doom scrolling orang tua pada anak. Ibu Helena tadi ya melanjutkan tadi yang sudah dibahas. Kita kan yang lagi doom scrolling nih sebagai parents. Terus anak-anak bisa kena dampaknya gitu. Kok bisa orang tua yang doom scrolling untuk hal yang negatif, yang buruk, tapi anak-anak yang bisa kena dampaknya lah Padahal gitu. dia kan nggak ikut ngeliat ya. Iya, dia nggak ngeliat. Apa nih kaitannya kira-kira? Iya, jadi yang pertama itu kan kalau kita sedang sibuk dengan ponsel, dengan gawai kita ya kan, apalagi yang dilihat adalah berita-berita negatif. Misalnya kita sebagai ibu nih, ternyata katanya bapak-bapak sekarang banyak yang ini nih selingkuh dengan sesama gitu kan. Terus kita langsung kepikiran kan, ciri-cirinya suka pakai parfum. Suami saya dicocokologikan. Iya kan, wah penasaran nih, loh kok kayaknya ini ya mukanya klimis-klimis, suamiku juga klimis. Wah makin coba cari-cari lagi. Akhirnya sih bukan, karena tuh relate dengan kita. Jangan-jangan suami saya juga kayak begini. Nah, ketika kita scrolling seperti itu, apa yang terjadi? Kita jadi fokus kan. Sementara anak kita mungkin minta makan, mau ngajak main, mau dikelonin dan sebagainya. Seperti tidak ada, dia merasa nggak dianggap ada, seperti tidak terlihat. Mama, sana dulu ya, main dulu sana ya, gitu ya. Ngelihatnya pun tetap lihat ke handphonenya atau gawainya. Apa yang terjadi? Anak itu bisa rewel, akhirnya bisa merasa diabaikan ya. Iya, dan yang berikut nih, agresif. Karena apa? Dia cari perhatian kan. Saya pengen ngobrol sama mama kok susah amat ya. Tapi kan dia nggak bisa mengungkapkan itu. Yang terjadi adalah ya itu dirusakin barang-barang, adiknya dijupitin gitu kan. Atau cari gara-gara dengan tetangga gitu kan. Supaya mamanya bisa notice dia. Nah itu dia satu. Jadi anak tuh merasa bahwa kehilangan kehadiran emosional dari orang tuanya gitu. Yang kedua adalah nular loh emosi negatif. Nular. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kayak kisah yang di Aceh yang lagi rame ya, apa sih namanya, orang dapat naik jabatan lalu istrinya ditinggal, wah kita jadi scrolling lagi, emosi gitu loh, ternyata bisa, banyak ya, gitu ya. Saya juga ya, jangan-jangan suami saya nih dulu juga kan saya teman dari nol nih, jangan-jangan tadi begini juga, wah terus kita lihat, wah ternyata banyak, bukan cuma ibu ini, banyak banget nih yang dihianati suaminya, iya kan? Akhirnya emosi kita bisa ketularan, ikut marah, kesel, terus mungkin sedih juga. Jadi ketika akhirnya anak kita mungkin ngelihat nih ekspresi mamanya, kok mamanya sedih ya? Atau kok mamanya stres ya? Kok mamanya marah ya? Nah itu nular. Jadi Bisa akhirnya nular. Jadi anaknya ikut-ikutan. Jadi anak bisa ikut merasakan kecemasan yang dirasakan oleh mamanya, walaupun dia juga nggak tahu kenapa ya. Ya kan? Coba dilihat anak kecil, apalagi anak yang umur 1 tahun, 2 tahun. Gitu kan. Kalau kita ketawa, dia juga ketawa, ya kan. Kita sedih, dia ikut sedih juga. Jadi ini proses imitasi lagi kenceng-kencengnya, malah mamanya ngasih contoh yang negatif. Ya udah, akhirnya ketularan deh emosi negatifnya. Jadi bisa jadi nanti anaknya ikut gejala stres, susah tidur, susah fokus dan sebagainya. Yang ketiga adalah gangguan pola interaksi dan stimulasi kognitif ya. Jadi karena jarang kontak mata, jangan lupa ya, anak-anak yang balita terutama nih, dia sebenarnya bisa meningkatkan kemampuan kecerdasannya ketika sering ngobrol dengan tatap mata nih. Jadi Bapak Ibu di rumah tatap mata lah dengan anak ketika ngobrol. Karena sudah banyak penelitiannya bahwa anak yang sering ngobrol sama papanya, mamanya dengan tatap mata begini, wah kosakatanya banyak. Ya kan, kemampuan dia memecahkan masalah juga lebih terampil karena sering ngobrol. Bapak ibunya mungkin bercerita tentang pengalamannya, memecahkan masalah tentang pertemanan dan sebagainya. Nah kalau mamanya doom scrolling gimana? Boro-boro kita ngobrol, matanya aja nggak mau ngeliat anaknya kan, karena lihat ke ponsel terus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kemampuan sosial anak tidak berkembang deh. Siapa yang ngajarin? Lalu perkembangan bahasa anak juga nggak berkembang. Orang disuruh diem terus. Jadi ada kejadian kayak gini loh. Ini ada anak mau konsultasi sama saya gitu ya. Saya bilang, kok anaknya bisa terlambat ngomong begini, kenapa? Iya, kalau dulu waktu saya masih belum kerja, ini anak masih suka ngomong. Tapi begitu saya kerja bertahun-tahun, di rumah yang temenin adalah omanya. Anaknya nggak bisa ngomong dengan baik. Oh gitu ya? Iya kan? Terus saya bilang, lah hari-hari sama siapa? Ya sama omanya. Lah omanya nggak ngobrol?
waduh omanya kecanduan gadget deh. Ya ampun. Jadi omanya selalu ini posting-posting, terus live gitu. Sementara cucunya itu nggak ajak ngobrol, ya kan? Cucunya terbiar ya. Nah itu dia ya. Jadi gangguan interaksi dan perkembangan sosial, perkembangan bahasa anak jadinya tidak berkembang dengan baik. Sayang ya. Yang berikutnya adalah, nah kan jadi akhirnya anak-anak niru nih. Oh gitu ya cara menggunakan handphone. Terus gitu ya kan. Kalau mamanya terus begini, oke nanti kalau saya punya juga saya akan terus. Mereka kan peniru yang ulung ya. Iya, akhirnya dia jadi melihat model dari mamanya dalam berlaku seperti itu terhadap digitalnya gitu ya kan. Jadi pola perilaku digital yang buruk itu membuat anak-anak meniru nantinya. Ya kan, dan ini 2 terakhir ya. Waktu kualitas keluarga jadi berkurang, ya kan? Iya kan, harusnya bisa senang-senang nih. Bisa mamanya gini. Bisa main game berdua. Saya lihat video itu loh. Oma-oma di Cina ya sama cucunya. Bisa melatih motorik kasar dengan bermain loh. Jadi bukan main games, malah ya main lompat-lompat begitu, lempar-lemparan bola, seru banget deh. Seru banget. Nah, ini nggak ada kan? Karena semuanya ada dunianya sendiri walaupun satu ruangan, ya nggak sih? Dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap kesehatan mental. Jadi anak yang terlalu sering melihat orang tua stres, murung karena lihat berita-berita negatif, doom scrolling itu, akhirnya merasa bahwa dunia tidak aman ya. Mama kenapa? Ada ini loh, ada bahaya di sana, ada perang di sini. Dunia ini nggak aman ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dia akan menjadi anak yang cemas berlebihan. Pernah kan kejadian pada saat kita pandemi dulu, anak-anak tuh setelah pandemi nggak berani keterima tamu kan? Takut keluar, takut ketemu tamu karena mungkin mamanya tanpa sadar sudah memberikan image bahwa dunia ini tidak aman. Jangan mau ngomong ya, jangan buka pintu ya, segala macam. Kalau ada tamu langsung menghindar ya, takutnya dinularin ya. Nah kan, seperti itu. Jadi akhirnya anaknya merasa bahwa tidak aman, nggak yakin nih, saya tinggal bersama orang-orang di sekitar saya seperti itu. Itulah pengaruh negatif dari orang tua yang doom scrolling. Sering doom scrolling ya. Seperti yang sudah Ibu Helena paparkan tadi cukup banyak ya. Sebenarnya doom scrolling jangan gitu. Iya jangan. Jadi kita akan bahas selanjutnya ya Bu Helena ya. Gimana caranya ya? Iya, gimana caranya nih supaya kita bisa mengantisipasi ini. Tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas dampak doom scrolling orang tua pada anak. Nah, Ibu Helena, saya ingin bertanya nih untuk mewakili mungkin orang tua yang sering men-scroll berita-berita negatif. Nah, kita kan tentu saja pengen tahu nih informasi di luar seperti apa nih, Bu Helena. Bagaimana ya caranya supaya kita tidak terjebak di doom scrolling ini? Satu sisi kita butuh berita. Kita butuh berita. Kita butuh tahu informasi ya yang update. Karena itu juga penting untuk kita kan. Betul sekali. Tapi kita jangan sampai terjebak di kondisi seperti ini yang doom scrolling ini. Karena itu kan dampaknya yang sudah Ibu Helena bilang tadi sangat banyak untuk anak dan bahkan lingkungan di keluarga kita. Betul. Ya kita tahu tadi ya bahwa dampaknya bisa membuat anak-anak jadi nggak dekat secara emosional, sebelah-sebelahan sama mamanya, tapi jauh. Ada rasa tidak aman. Jauh batinnya jauh gitu ya. Terus rasa tidak aman, kemudian kemampuan sosialnya kurang, ya kan, dan jadi ikut-ikutan pengguna digital yang buruk gitu kan. Betul. Nah itu kan sangat kita tidak inginkan ya. Saya pikir kita memang harus ya di zaman ini untuk update informasi. Tapi ini sih tipsnya. Tipsnya adalah konsumsilah berita dengan batas waktu. Kita harus tentukan berapa lama, bila perlu dikasih timer deh. Timer ya, berapa lama kita mau scrolling berita nih. Bukan cuma anak yang kita kasih begitu, diri kita juga ya. Gitu dia. Karena kita bisa lupa gitu kan. Betul. Terus yang kemudian juga kita sudah harus berani bersikap smart, cerdas untuk memilih sumber yang terpercaya. Jangan semua akun dibaca. Banyak juga akun-akun ngawur kan, yang hobinya membesar-besarkan masalah gitu. Sebenarnya masalahnya nggak kayak gitu deh. Digede-gedein supaya orang bisa tertarik lihat semua, membaca, subscribe gitu kan. Padahal itu tidak nyata dan tidak bisa dipercaya sebenarnya. Kita bisa pilih mungkin dari lembaga-lembaga yang resmi gitu ya. Itu kita bisa
jadikan Percayalah. sumber terpercaya seperti Hope Channel nih, kan Iya. terpercaya kan, itulah sumbernya. Iya, Salah betul. satunya ya Iya. kan. Nah kemudian untuk di rumah kita perlu untuk berani membuat jadwal waktu bebas gawai, waktu bebas scrolling atau Entah screen itu time. orang tua atau anak ya? Iya, sama-sama. Jadi stop. Dari jam sekian sampai jam sekian kita di rumah ini bebas gawai ya. Ini kita harus isi dengan makan bersama gitu kan. Waktu makan gak ada yang pegang handphone ya gitu ya kan. Supaya apa? Komunikasi, terus kemampuan kita untuk melatih anak-anak sopan santun dan terampil berinteraksi terjadi gitu ya kan. Dan juga menjelang tidur nih supaya nggak ke bawa-bawa mimpi kan, tapi nggak bagus ya. 1 jam sebelum tidur tuh jangan pegang-pegang handphone kan. Pasti nggak bisa tidur tuh. Nah itu dia. Nah yang ketiga adalah gantikan kegiatan doom scrolling itu dengan aktivitas keluarga yang positif. Misalnya main bersama, jalan-jalan bersama, baca buku bersama gitu kan. Atau ngobrol deh hal-hal yang baik yang terjadi hari ini. Siapa hari ini yang udah berbuat baik sama kamu? Nah dimikirkan, belajar refleksi gitu kan. Mama juga loh hari ini seneng banget loh karena ini. Jadi anak-anak punya kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, berpikir kritis, berkembang. Karena waktunya dipakai untuk interaksi, kegiatan keluarga yang positif. Saya rasa sangat menarik sekali ya apa yang Ibu Helena sudah sampaikan tadi. Mungkin sebelum kita mengakhiri, ada pesan khusus dari Bu Helena? Iya, untuk semua pemirsa Ayah Bunda dan juga mungkin semua yang ada di rumah saat ini atau dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa ketika ada anak-anak di rumah kita, kita perlu menjaga agar menjadi model yang baik sehingga anak-anak akan bisa melihat sosok yang bisa dia jadikan benchmarking contoh untuk menjadi orang dewasa yang lebih baik, menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Baik Ibu Helena, terima kasih banyak untuk pemaparan ya, untuk diskusi kita pada episode kali ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ayah Bunda yang sudah setia sampai dengan akhir segmen ini menyaksikan program ini. Semoga Ayah Bunda di luar sana tetap sehat-sehat dan juga mari kita didik anak kita dengan baik dan tidak sebagai orang tua tidak terjebak di dalam doom scrolling. Sampai jumpa di episode Love Your Child berikutnya. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik.